Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Aku diincar sundel bolong penghuni pabrik tua. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Aku masih ingat, waktu itu hari Kamis sore, tahun 1987. Aku sedang bermain dengan temanku yang bernama Sugeng. Kami bermain di samping kolam limbah. Kami bermain petak umpet bersama dua orang temanku yang lainnya. Jadi total yang bermain petak umpet ada 4 orang. Tanpa sadar, ketika giliran kami mencari Sugeng, kami tidak menemukannya. Seolah-olah tiba-tiba Sugeng menghilang. Tanpa kami sadari, hari mulai gelap dan kami masih belum menemukan di mana keberadaan Sugeng. Hal ini segera aku laporkan kepada orang-orang di sekitar lokasi. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak warga yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya warga yang ikut membantu, ternyata tidak membuat Sugeng ketemu. Kemudian salah seorang dari para warga itu berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Namun beberapa orang membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Sang mandor itu bertanya di mana terakhir melihat Sugeng. Konon kata banyak orang, mandor ini adalah orang yang paham dengan hal-hal gaib dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Pak mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak murung. Beliau hanya mengatakan, "Wes ikhlas no." Mungkin maksudnya, sudah ikhlaskan saja. Mendengar hal itu, semua orang bingung, termasuk ayahnya Sugeng yang tampak emosi. Kemudian mandor menjelaskan, bila Sugeng itu ada yang ngambil, dan sekarang dia sudah tidak ada atau meninggal, terjatuh di dalam kolam limbah. Namun ayahnya Sugeng masih tidak percaya dan minta bukti kalau itu benar. Mendengar itu, mandor itu berkata, "Ya sudah, tunggu saja 7 hari lagi." Selama 7 hari di tempat itu diadakan pengajian dipimpin sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau, entah untuk apa. Tapi aku dengar, kata ayahku, mungkin kepala kerbau itu untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Dan benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad Sugeng bisa ditemukan. Jenazahnya mengambang di kolam limbah, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Ketika para warga mengangkat jenazah Sugeng, aku sempat melihat sesosok wanita yang rambutnya panjang, mukanya pucat, dan memakai gaun putih. Wanita itu terus menatapku, tapi kemudian perlahan-lahan dia menghilang. Semenjak saat itu, kami semua dilarang bermain di sekitar kolam limbah pabrik. Kami lebih sering melakukan main bola di lapangan setiap sore menjelang maghrib. Lapangan ini dibangun oleh pabrik awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Dan saat ini lapangannya untuk umum. Waktu itu kami keasikan bermain sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Namun ketika kami mau pulang, kami sempat bertanya-tanya, kami lewat mana ya? Akhirnya kami semua nekat melewati zona selatan. Zona selatan ini jalannya sangat gelap dan mencekam, padahal saat itu masih jam 5:30 sore. Kami semua berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan pabrik tua,
kami sampai di kolam limbah. Di sini aku teringat kejadian beberapa waktu yang lalu yang menimpa Sugeng. Tiba-tiba salah seorang temanku berhenti. Dia melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja, aku melihat seekor belalang yang sangat besar, seukuran kepalan tangan. Tanpa pikir panjang, aku berteriak kepada teman-temanku yang lain. Ono walang gede kuwi. Artinya, ada belalang besar itu loh. Anak-anak yang lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Di pabrik memang banyak sekali belalang besar, dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya, kemudian dimakan. Tapi saat itu, entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu. Jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah pulang. Namun siapa sangka, hanya karena hal sepele seperti itu, ternyata malah mendatangkan malapetaka untukku dan keluargaku. Sampai di rumah, aku mandi, sholat maghrib, kemudian pergi mengaji. Aku mengaji di sebuah surau dekat rumah. Tidak ada hal-hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, temanku, sebut saja namanya Barno, menghampiriku. Barno itu tetangga sekaligus temanku ngaji. Dia jarang ikut anak-anak desa main bola atau sekedar main bersama-sama. Aku tidak tahu alasannya apa, tapi semua orang tahu kalau Barno itu anaknya memang agak aneh. Aneh di sini maksudnya, dia tidak seperti anak-anak yang lain, dia lebih suka menyendiri. Konon, banyak orang yang bilang kalau Barno ini bisa melihat hal-hal gaib. Namun aku sendiri memandangnya dia biasa saja, karena dulu waktu TK aku sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat atau tidak, aku tidak begitu percaya. Sampai akhirnya dia menanyakan sesuatu yang ganjil kepadaku. Kejadiannya waktu aku mau pulang, Barno memanggilku. Kami berdua masih dalam surau. Sopo arek sing ngetutne awakmu iku, katanya. Kalau tidak salah artinya, siapa anak yang mengikutimu itu? Aku jadi bingung, otomatis balik bertanya. Maksudmu apa? Barno berdiri dekat jendela kaca surau, memandang lurus ke pohon pisang. Surau di tempatku memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surau dibangun di atas tanah wakaf. Pemiliknya adalah kakeknya Barno, termasuk kebun pisangnya. Barno masih memandang pohon pisang. Itu loh, ada wanita bermuka pucat memakai baju putih mengikuti kamu dari tadi, kata Barno. Aku merinding mendengarnya. Aku jadi ikut-ikutan memandang kebun pisang. Tapi aku tidak melihat apa-apa selain pohon pisang dan lahan yang gelap gulita. Ah, bohong kamu, kataku. Ya sudah, kalau tidak percaya, kata Barno sambil melangkah pergi. Ketika Barno sudah pergi, aku pun juga berniat akan pergi. Tapi entah mengapa, aku tiba-tiba penasaran dan balik lagi melihat ke kebun pisang. Dan tiba-tiba aku melihat sesosok wanita bergaun putih, persis seperti wanita yang aku lihat ketika para warga mengangkat jenazahnya Sugeng. Aku merasakan seperti jantungku berhenti berdetak ketika sebuah tangan memegang pundakku. Seketika itu juga aku langsung berbalik dan aku lihat Barno sudah ada di depanku. Kemudian dia berkata, "Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan pulang. Sepertinya wanita itu menunggui kamu." Aku benar-benar ketakutan dan tidak berani pulang. Aku pun kemudian berdoa. Dan entah, mungkin Allah Maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena sekonyong-konyong, tiba-tiba Bapak datang menjemputku di surau. Katanya perasaannya tidak enak. Padahal azan isya saja belum. Aku sempat melirik ke Barno yang masih melihat pohon pisang. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Badan rasanya panas sekali. Tapi aku tidak tahu kenapa. Waktu itu, aku tidur masih bareng ibu sama bapak satu ranjang. Tapi, bapak ada urusan jaga pos ronda, jadi cuma tidur sama ibuku.
Ibu kayaknya sudah tidur pulas sekali di sampingku. Sampai jam 1 dini hari, aku masih tidak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang tidak enak sekali. Tapi aku memaksa buat merem. Mungkin dengan begitu aku bisa tidur. Ternyata tetap tidak berhasil. Aku masih terjaga meski kondisi mata terpejam. Semakin lama semakin tidak nyaman. Aku akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya aku waktu aku membuka mata. Di depanku sudah berdiri sesosok wanita berwajah pucat, rambutnya panjang dan memakai gaun putih. Persis seperti yang aku lihat di pohon pisang tadi. Kemudian wanita itu duduk dan melotot ke arahku. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Badanku tidak bisa bergerak. Napasku juga tersengal-sengal karena ketakutan. Aku refleks mencolek ibuku di sampingku. Mak, tangi mak. Artinya, Bu, ibu, bangun bu, kataku. Ibuku akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat aku yang tidak beres, ibuku langsung bertanya dengan wajah khawatir. Ada apa nak? Tanya ibuku. Tidak tahu apa yang terjadi. Bibirku seperti berat buat ngomong. Ibuku semakin yakin. Begitu beliau menyentuh kepalaku yang panas, ibuku jadi semakin panik. Akhirnya aku bisa melawan rasa takutku dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di sampingku di tempat tidurku. Mak, wacana Al-Fatihah mak, wacana mak. Artinya, Bu, bacakan Al-Fatihah bu, bacakan bu, kataku. Ibuku akhirnya membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan surat-surat Al-Quran yang beliau hafal. Setelah itu beliau pergi dan kembali bersama bapak yang wajahnya tidak kalah panik. Ayahku yang melihat kondisiku akhirnya berinisiatif memanggil orang pintar yang kebetulan tetanggaku sendiri. Setelah ayahku pergi, ibuku tetap membaca ayat kursi sambil mengusap tanganku. Sementara aku masih dipelototin oleh sosok wanita iblis itu. Dan dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Ayah kembali bersama seseorang, namanya Mbah Seno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang sering dimintai pertolongan hal-hal gaib di desaku. Tepat ketika Mbah Seno datang, wanita itu langsung melotot kepada beliau. Tapi hanya ditanggapi santai. Kemudian Mbah Seno mendekatiku. Beliau duduk kemudian bertanya kepadaku. Hari ini kamu ngapain saja, Tona? Aku masih diam, bingung. Mbah Seno minta segelas air putih. Lalu beliau mendoain air itu. Aku yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tidur. Aku tidak tahu apa Mbah Seno bisa melihat makhluk ini. Karena kesannya Mbah Seno kayak cuek bebek sama makhluk ini. Dan mengajakku ngomong terus. Setelah minum, anehnya aku jadi bisa ngomong lancar. Kemudian, Mbah Seno baru bertanya kepada makhluk itu. Apa yang membuatmu datang mengganggu anak ini? Suara Mbah Seno sangat keras dan tegas, bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah. Arek iki, wis ganggu aku. Artinya, anak ini sudah mengusikku. Aku bisa mendengar jelas apa yang Mbah Seno ucapkan dengan makhluk itu. Namun ayah dan ibu tampak bingung memandangku dari samping pintu kamar. Mengusik yang bagaimana maksudmu? Tanya Mbah Seno. Binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini, kata jin itu. Mbah Seno hanya diam. Aku bisa melihat beliau sedang berpikir. Kemudian beliau bertanya masih dengan nada membentak. Sekarang kamu maunya apa? Tanya Mbah Seno. Aku minta anak ini, jawab makhluk itu. Aku yang mendengar itu tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Seno menolak keras-keras. Tidak bisa. Kemudian Mbah Seno melanjutkan. Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, aku akan buat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu sama Maharatu. Aku tidak tahu apa yang dimaksud Mbah Seno dengan Maharatu. Tapi aku bisa tahu setelah dengar nama itu, makhluk itu mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik mandang kepada Mbah Seno. Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan, kata Mbah Seno. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi,
kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, bila sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, aku habisi dirimu sekalian tempatmu. Aku cuma bisa lihat makhluk itu pergi, hilang entah kemana. Mbah Seno kembali memberiku minuman yang didoai. Kondisiku semakin membaik. Mbah Seno juga menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Rupanya, aku sudah mengganggu kediamannya. Belalang yang aku tunjuk bareng teman-temanku rupanya adalah belalang jadi-jadian, dan itu milik makhluk itu. Beliau tidak terima dengan apa yang aku lakukan sehingga mengincarku, sedangkan teman-temanku tidak diincar. Mbah Seno juga menjelaskan apa alasannya kenapa makhluk itu begitu menginginkanku. Itu karena aku mempunyai hubungan yang erat dengan Sugeng. Aku kembali ingat ketika para warga desa mengangkat jenazahnya Sugeng. Aku melihat sosok wanita itu menatapku tanpa henti. Intinya Mbah Seno mulai sekarang akan selalu mengawasiku dan melarang keras aku untuk mendekati tempat itu. Bahkan lewat pun jangan. Akhirnya aku menurut. Dasarnya aku memang penurut. Dan setelah itu, alhamdulillah, aku tidak pernah lagi diganggu oleh makhluk itu. Aku akan berusaha tidak macam-macam di tempat-tempat yang mungkin terlihat asing bagiku. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.